Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya, izin dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan di masa pandemi COVID-19. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Baiklah adik-adik, saya akan mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap menjaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 4 ulama mazhab sejarah kebudayaan Islam kelas 8 bab 2. Jadi adik-adik, sebelum kita belajar, pasti adik-adik sudah tahu, yaitu membacakan doa. Pertama itu doa Al-Fatihah, kedua dilanjutkan dengan doa belajar. Marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan biografi dan karya 4 ulama mazhab pada masa Bani Abbasiyah. Kedua, siswa mampu menuliskan biografi dan karya 4 ulama mazhab pada masa Abbasiyah. Langsung saja pada materi, yaitu 4 ulama mazhab. Pasti adik-adik sudah pernah mendengar 4 ulama mazhab. Yang pertama itu Imam Hanafi. Nama lengkapnya Nu'man ibnu Sabit ibnu Zuta bin Mahan At-Taimi, dikenal sebagai Abu Hanafi. Beliau lahir di Kufah, Irak tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan wafat di Baghdad, Irak tahun 147 Hijriah atau 767 Masehi. Sebagai pendiri mazhab Hanafi, Abu Hanafi merupakan seorang tabi'in atau generasi setelah sahabat Nabi, karena pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Di antaranya bernama Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya. Selanjutnya, Imam Hanafi disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab. Kitab apa? Yaitu kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok tertentu atau tematik, mulai dari bab kesucian atau toharo, salat, dan seterusnya. Karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi antara lain, salah satunya itu Fikih Akbar Al-Alim wa Al-Mutam dan Musnad Fikih Akbar. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, qiyas, ihtisan, ijma, dan urf.
Selanjutnya ulama yang kedua yaitu Imam Malik. Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik ibnu Amr bin Al-Haris ibnu Gaiman ibnu Jusail ibnu Amr ibnu Al-Haris di Asbah. Beliau dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriah. Adapun pendapat lain pada tahun 90 Hijriah dan 95 Hijriah. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru dan 300 hadis dari golongan tabi'in. Mazhab Imam Malik merujuk kepada 4 dasar hukum yaitu sunnah, rasul, ijma, qiyas. Pada masanya Imam Malik paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Ia dikenal dengan sebutan Syait al-Fuqaha al-Hijaz atau pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Imam Malik menderita sakit selama 22 hari, 10 hari kemudian ia wafat. Ada pula yang meriwayatkan bahwa Imam Malik tanggal 14 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 7 Juni 795 Masehi pada usia 87 tahun. Selanjutnya yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Beliau merupakan keturunan Quraisy dari Bani Muthalib. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW dari garis keturunan Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Kuza tahun 150 Hijriah. Perjalanan hidupnya dimulai sejak ayahnya wafat. Ibunya Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib kemudian membawa Imam Syafi'i ke Mekah. Saat usia 10 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Bahkan pada usia 10 tahun, hafal kitab Al-Muwatta. Pada usia 15 tahun, gurunya bernama Muslim bin Khalid Az-Zaji telah mengizinkannya berfatwa. Karena kecerdasan itu mendapat pujian dari Ali bin Utsman menyatakan, "Saya tidak pernah melihat seorang yang lebih pintar daripada Syafi'i." Ketika hampir berusia 20 tahun, ia pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Kemudian ke Irak, selanjutnya ke Persia dan beberapa negara lainnya. Imam Syafi'i dikenal sebagai mujtahid mutlak, juga sebagai ulama fikih, ulama hadis dan ulama usul fikih. Adapun karya-karya beliau yang bersejarah adalah Ar-Risalah, buku pertamanya tentang usul fikih. Kitab lainnya berjudul Al-Um, berisi dengan pandangan fikih yang baru. Selanjutnya ulama yang terakhir yaitu Imam Hanbali. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbali bin Hilal bin Asyad al-Marwazi al-Baghdadi. Lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 160 Hijriah di Baghdad. Pada usia 15 tahun, Imam Hanbali sudah hafal Al-Quran. Ada adik-adik yang sudah hafal Al-Quran pada usia 15 tahun, juz 1 sampai juz 30. Pasti ada yang sebagian sudah hafal juz 30 ayat-ayat pendek. Jadi kita wajib mengikuti Imam Hanbali yang pada usia 15 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Beliau juga memiliki tulisan paling indah.
Guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal lebih dari 280 ulama. Mereka berasal dari berbagai tempat seperti Mekah, Basra, Baghdad, dan Yaman, dan lain-lain. Gurunya salah satunya Ismail bin Ja'far, sedangkan muridnya yang terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan lain-lain. Adapun karya-karya beliau yaitu Kitab Al-Musnad berisi lebih dari 27.000 hadis, Az-Zuhud, Fadail Ahlal Bait, Jawaban Al-Quran, Al-Imam, Ar-Radi Al-Jahmiyah, Al-Ashiribah, dan Al-Faraid. Imam Hanbali meninggal hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah pada usia 77 tahun. Pada proses penguburannya dihadiri sekitar 800 orang pelayat lelaki dan 600 orang pelayat perempuan. Baiklah, pembelajaran pada hari ini semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita kelak menjadi seperti 4 ulama mazhab dalam menuntut ilmu. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.